Ilmuwan Islam paling berpengaruh di dunia penting untuk diketahui oleh umat Muslim. Perkembangan sejarah Islam di Indonesia maupun di dunia tak luput dari peran penting para ulama dan ilmuwannya terdahulu. Banyak sekali ilmuwan Islam yang memberikan sumbangsi penemuan dan teorinya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya, mulai dari ilmu fisika hingga antropologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, geng? Saya Alfian. Di edisi weekend kali ini, kita akan membahas tentang 5 ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Siapa sajakah mereka, geng? Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Let's go! Ilmuwan Islam paling berpengaruh di dunia yang pertama adalah Ibnu Sina. Lahir pada tahun 1980 di Absahan, dekat Bukhara di Asia Tengah, atau sekarang lebih dikenal sebagai Uzbekistan. Ibnu Sina dikenal sebagai anak ajaib karena sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 10 tahun. Bahkan, dia telah cukup menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktikannya pada usia 16 tahun. Salah satu karya Ibnu Sina yang paling berperan dalam bidang kedokteran adalah Al-Qanun Fi'il Tib. Itu adalah kaidah atau sebuah ensiklopedia kedokteran yang tersusun dalam 5 buku. Al-Qanun Fi'il Tib diterjemahkan pertama kali oleh Gerard dari Cremona selama abad ke-12. Sejak itu, kanun memperoleh otoritas yang hampir tak terbantahkan selama abad pertengahan. Khusus kitab Al-Sifa atau kitab penyembuhan yang dibuat oleh Ibnu Sina diketahui berisi gabungan karya filsafat dan sains. Dalam karya itu, Ibnu Sina mensintesis pemikiran Aristotelian dan Neoplatonik dengan teologi Muslim. Kitab itu juga mengandung banyak ide ilmiah yang asli, misalnya mengusulkan teori kosmokuler cahaya yang mengimplikasikan kecepatan cahaya yang terbatas. Dia membedakan antara berbagai bentuk panas dan energi mekanik, serta berkontribusi pada pengembangan konsep gaya, ketidakterbatasan, dan ruang hampa. Dalam karya itu, Ibnu Sina pun juga menyelidiki hubungan antara waktu dan gerak, menyimpulkan bahwa mereka harus saling terkait karena waktu tidak memiliki arti di dunia tanpa gerak. Melansir dari Britannica, selain dalam dunia medis, Ibnu Sina dikenal sangat ahli dalam alkimia. Namun, dia secara aktif berusaha untuk memisahkan obat dari klaim alkimia yang kurang dapat dipertahankan dan bertentangan dengan orang-orang di masa itu. Di bidang astronomi, Ibnu Sina melakukan pengamatan, menemukan perangkat yang mirip dengan skala Vernier untuk meningkatkan ketepatan instrumennya. Bahkan, dia mengedit Almagest, menambahkan gambar untuk menggambarkan paralaks dan mengembangkan metode geometris Ptolemy. Dia juga memberikan kontribusi asli untuk analisis matematika musik. Ilmuwan Islam paling berpengaruh di dunia yang kedua adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Adalah satu di antara ilmuwan muslim yang menjadi lentera disiplin keilmuan dunia. Dia dikenal sebagai seorang matematikawan muslim yang menulis angka Hindu Arab. Bahkan, Al-Khawarizmi juga dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Bapak Aljabar disematkan kepada Al-Khawarizmi karena dia adalah sosok penemu operasi aljabar dalam ilmu matematika. Hisab Aljabar wal Muqabalah adalah risalah karyanya yang disebut-sebut sebagai perumusan pertama teori aljabar. Bahkan, sosok Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai salah satu pemikir Islam paling berpengaruh sepanjang masa.
Dia telah menorehkan sejarah dalam peradaban dunia, yakni dengan merevolusi aljabar dan karya seni dalam matematika, astronomi, dan geografi. Hal itu menjadi rujukan para ilmuwan setelahnya hingga saat ini. Di masa kejayaannya, Al-Khawarizmi tinggal di Baghdad, Irak, bekerja di rumah kebijaksanaan atau Darul Hikmah yang kala itu berada di bawah kekhalifahan Al-Ma'mun. Disitulah ia menemukan banyak inspirasi hingga mampu menerjemahkan risalah ilmiah dan filosofis khususnya bahasa Yunani. Angka Hindu-Arab merupakan kumpulan 10 simbol yang terdiri dari angka 0 sampai 9 yang mewakili angka dalam sistem bilangan desimal. Susunan ini berasal dari India pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi dan diperkenalkan ke Eropa melalui tulisan matematikawan Timur Tengah, yakni Al-Khawarizmi dan Al-Kindi sekitar abad ke-12. Dalam kontribusinya di dalam disiplin keilmuan matematika, Al-Khawarizmi kemudian dinobatkan sebagai penemu angka 0 pada sistem bilangan. Angka 0 adalah angka yang paling terakhir ditemukan pada masa itu. Hal ini termaktub dalam bukunya yang berjudul Concerning the Hindu Art of Reckoning. Berbagai penemuan Al-Khawarizmi rupanya telah banyak mempengaruhi ahli matematika abad pertengahan seperti Fibonacci, Albert, and Roger Bacon. Namun demikian, konsep aljabar tetap menjadi acuan dan pijakan bagi para ahli matematika hingga saat ini. Ilmuwan Islam paling berpengaruh di dunia yang ketiga adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi atau Albu-Qasis. Dia dinilai sebagai pelopor bedah modern karena berbagai karya dan temuannya di dunia bedah. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 Masehi di Al-Zahra, 6 mil barat laut Cordoba, Andalusia, Spanyol. Dia merupakan keturunan dari suku Al-Ansar, Al-Madinah, Al-Munawwarah yang berasal dari Jazirah Arab. Suku itu adalah bala tentara Muslim yang menaklukkan Spanyol dan menetap di sana. Al-Zahrawi jarang bepergian. Dia lebih senang menghabiskan sebagian besar hidupnya di kampung halamannya sebagai seorang dokter, apoteker, dan ahli bedah. Melansir dari NCBI, Al-Zahrawi bukan orang sembarangan. Pasalnya, dia pernah menjabat sebagai dokter istana untuk Khalifah Al-Hakam kedua pada periode yang dianggap sebagai zaman keemasan Spanyol Arab ketika ilmu alam dan matematika mencapai puncaknya. Al-Zahrawi meninggal pada tahun 1013 Masehi di usianya yang ke-77 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat menulis buku berjudul Al-Tasrif Liman an Al-Talif atau The Clearance of Medical Science for They Who Cannot Compile It. Buku itu merupakan ringkasan dari sekitar 50 tahun pendidikan, pelatihan, praktik, dan pengalaman kedokterannya. Di dalam buku itu, terdapat 30 jilid ensiklopedia medis yang mencakupi berbagai aspek pengetahuan medis. Selain kedokteran dan pembedahan, terdapat pula jilid kebidanan, farmakologi, terapeutik, dietetik, psikoterapi, timbangan dan takaran, serta kimia kedokteran. Di Al-Tasrif, 3 bab dikhususkan untuk pembedahan. Beberapa prosedur dan teknik yang dirinci dalam bab-bab itu misalnya operasi mata, telinga, dan tenggorokan. Dia sepenuhnya menggambarkan tonsilektomi dan trakeostomi. Kemudian, dia merancang instrumen untuk pemeriksaan internal telinga dan menemukan alat yang digunakan untuk mengeluarkan atau memasukkan benda ke tenggorokan. Al-Zahrawi juga menjelaskan cara menggunakan pengait untuk menghilangkan polip dari hidung. Lalu, menggambarkan eksposur dan pembagian arteri temporal untuk meredakan sakit kepala jenis tertentu. Bukan hanya pasien umum, Al-Zahrawi ternyata juga memberikan kontribusi yang signifikan pada bedah anak. Dia menggambarkan dengan jelas kasus hidrosefalus karena cacat bawaan dari drainase cairan cerebrospinal. Dia juga menjelaskan tentang bibir sumbing, kelenjar gondok, ranula, meatus uriner eksternal yang tidak berlubang, anus berlubang, hermafrodit, ginekomastia, jari-jari supernumerari dan berselaput.
Dia adalah orang pertama yang menjelaskan secara rinci aspek medis hemofilia. Lansir Britannica, Al-Zahrawi telah membuat karya kedokteran yang komprehensif, menggabungkan ajaran klasik Timur Tengah dan Yunani Romawi, membentuk prosedur bedah Eropa hingga Renaissance. Ilmuwan Islam paling berpengaruh di dunia yang keempat adalah Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada tahun 1332 di kawasan Khalduniyah di Tunisia, yang mana masih berdiri hampir tidak berubah dan di dalamnya terdapat rumah tempat ia diyakini dilahirkan. Sejak kecil hingga dewasa, Ibnu Khaldun telah menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sastra Arab, Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam. Dia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang menelurkan karya berjudul Muqaddimah. Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Menurutnya, sosiologi masyarakat Arab dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah masyarakat primitif atau wasyi, yang belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan liar. Tingkat kedua adalah masyarakat perdesaan, yang telah hidup menetap meskipun dengan amat sederhana. Pada tingkat kedua ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kebanyakan mata pencaharian masyarakat adalah petani dan peternak. Dan pada tingkat akhir atau ketiga, Ibnu Khaldun menyebutnya dengan masyarakat kota. Ia berpendapat bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang berperadaban dengan bukti dari mata pencahariannya berupa perdagangan dan industri. Selain itu, tingkat ekonomi dan kebudayaan tinggi juga menjadi acuannya. Salah satu karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Kitab Al-Ibar wa Diwan wal Mubtada wal Aqabar fi Ayyam fi Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, atau yang biasa dikenal dengan Kitab Al-Ibar. Kitab tersebut terdiri atas 7 jilid, di mana Kitab Muqaddimah menjadi pengantar, Al-Ibar sebagai isi, dan Al-Ta'rif menjadi bagian penutup dari kitab karangan Ibnu Khaldun. Muqaddimah merupakan rujukan terkait historiografi atau periodisasi sejarah saat Eropa masih dalam kegelapan dan terbelakang dalam hal ilmu pengetahuan. Karena kitab ini sangat tebal, pada bagian Muqaddimah pun terdapat pokok-pokok pembahasan. Adapun pokok-pokok dari kitab Muqaddimah adalah terkait peradaban dan kebudayaan manusia, kehidupan sosial ekonomi suku Baduy, dan bangsa pengembara. Lalu, kitab Al-Ta'rif berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termaksud di dalamnya, seperti Nawatah, Masmudah, Baranis, dan Zanata. Dalam kitab tersebut, Ibnu Khaldun juga membahas terkait sejarah dinasti pada masanya, seperti dinasti Bani Has, dinasti Bani Abdul Wad, dan dinasti Bani Marid. Ibnu Khaldun juga menuliskan tentang biografinya sendiri dalam kitab Al-Ti'raf. Ilmuwan Muslim yang kelima atau yang terakhir paling berpengaruh adalah Ismail Al-Jazari, merupakan ilmuwan yang dikenal sebagai penemu robot pertama di dunia. Al-Jazari membangun sebuah benda yang dianggap sebagai salah satu automata dan robot pertama di dunia. Robot merupakan salah satu penemuan terbaik yang ada di dunia. Namun, pernahkah terpikir mengenai siapa penemu pertama robot di dunia? Sebagian orang mungkin akan menjawab bahwa penemuan canggih tersebut datang dari negeri-negeri barat. Padahal, faktanya adalah penemu pertama robot ini adalah seorang polimat muslim bernama Ismail Al-Jazari. Dilansir dari situs RobotSoft, Ismail Al-Jazari ini merupakan seorang polimat kelahiran tahun 1136. Dia lahir di Cizre, Turki pada masa keemasan Islam. Al-Jazari adalah seorang sarjana, penemu, insinyur mekanik, seniman, dan matematikawan. Dia pernah menjabat sebagai kepala insinyur di Istana Artuklu.
Al-Jazari dikenal dengan pernah menulis sebuah buku berjudul The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Buku yang terbit pada tahun 1206 tersebut berisi sekitar berbagai penemuan yang dibuatnya lengkap dengan instruksi untuk membangunnya. Dari poros engkol, mekanisme escapement, roda gigi segmental hingga pompa hisap aksi ganda dengan katup dan gerak piston reciprocating. Banyak penemuannya yang menampilkan mekanisme revolusioner. Dengan salah satu skema yang dibuat, Al-Jazari membangun sebuah benda yang dianggap sebagai salah satu automata dan robot pertama di dunia. Menurut Mark Rosheim, dampak yang diberikan Al-Jazari terhadap dunia robotika sangatlah vital dan menganggap orang-orang Arab menunjukkan minat dalam menciptakan mesin seperti manusia untuk sebuah tujuan praktis. Salah satu penemuan robotnya yang paling rumit adalah robot band musik. Robot ini berbentuk perahu yang mengapung dan menghibur orang dengan 4 musisinya. Penemuan ini juga menjadi salah satu penemuan automata pertama yang bisa diprogram. Pemiliknya bisa menentukan ritme dan pola drum menggunakan sticknya. Dikutip dari Iowa State University Library, Al-Jazari tak hanya dikenal sebagai bapak robotik. Dengan sekitar 50 penemuan mekanisnya, dia juga kerap disebut sebagai bapak teknik modern. Beberapa penemuan yang disebutkan di bukunya antara lain, mekanisme poros engkol, batang penghubung, robot humanoid, mesin piston reciprocating, pompa hisap, roda gigi segmental, hingga sebuah jam mekanis pertama yang digerakkan oleh air dan berat. Inside the belly of the carved elephant was a mechanism consisting of a perforated bowl inside a tank that governed the timings and workings of the clock. A small hole in the floating bowl regulated the speed at which it sank. As it sank, every half an hour it tugged at a system of pulleys to initiate the next half-hour cycle of the clock. When the bowl submerged completely, it quickly tilted, sank, and triggered the next sequence of events. At the top of the clock, a channel of balls tilted so that a stopper was lifted to allow one ball to fall from the falcon's beak into the mouth of a serpent, which pivoted downwards. The ball was then tipped into a vase that triggered the Mahout's mallet, hitting a symbol which signified that half an hour had passed. Hebat ya, geng? Yang kita tahu, semua temuan ini sebagian besar ditemui oleh negara-negara barat. Tetapi ternyata semuanya diawali oleh penemu-penemu muslim ini, jauh sebelum zamannya penemu modern sekarang. Dan manfaat penemuan ini tentu saja dapat kita rasakan sampai sekarang, geng, dengan bentuk inovasi-inovasi modern saat ini. Oke lah, geng. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf, geng. Saya Alfian. Tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Bye!